otak kiri peserta didik. Gitu ya, jangan terlalu fokus pada pengembangan otak kiri peserta didik, karena otak kiri itu isinya sudah hampir penuh. Sudah ada 2/3 yang dibawa sejak lahir. Sejak sebagai hereditas setiap individu. Direkomendasikan gitu ya dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli, direkomendasikan lain oleh Dyers gitu ya, direkomendasikan agar guru-guru itu mengajar peserta didik membangun kreativitasnya, memperhatikan kreativitas anak yang ada di otak belahan kanan. Nah, kata Dyers gitu ya, kalau guru, kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan pendidikannya memperhatikan pengembangan otak kanan, maka dia akan berhasil sampai 200%. Nah, kalau yang tentang persen-persennya kemarin sudah paham ya, mudah-mudahan semua sudah paham, tidak lupa lagi. Kenapa bisa sampai 200%? Karena otak kanan masih kosong isinya. Baru seperti diisi gitu ya. Jadi pada dalam pembelajaran harus ingat ya, ketika saudara mau mengajar gitu ya, ingat apa yang kita pelajari sekarang. Saya harus mengajar kreativitas. Jangan hanya mengajar pengetahuan. Bagaimana caranya? Caranya ya 5M itu. Itu ya. 5M itu dari mulai misalnya anak mencoba gitu ya, atau mengamati dulu. Bagaimana anak dilibatkan untuk melakukan pengamatan, mengamati. Kemudian bagaimana caranya agar anak itu mau menanya, gitu ya, dipancing untuk agar dia menanya. Sajikan sesuatu yang membuat anak menanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar anak itu menalar, dia menghubungkan, mengasosiasi, menalar, dicoba gitu ya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar setia. Kemudian bagaimana agar anak itu bereksperimen atau mencoba apa yang dipelajari, itu ya, dilakukan percobaan. Dan M yang kelima, bagaimana agar anak itu mampu membangun jejaring atau networking. Itu minimal ya Bapak dan Ibu, minimal yang kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang 5M. Masih banyak MM yang lain untuk mengaktifkan siswa. Untuk mengaktifkan, untuk membuat siswa kreatif. Silahkan gitu ya, dimulai dari guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas yang kreatif. Sebab tidak mungkin kita berharap anak-anak menjadi aktif dan kreatif kalau gurunya tidak aktif dan tidak kreatif, gitu ya. Itu kata kuncinya ya, yang kemarin yang belum saya tekankan. Jadi hari ini saya tekankan kembali, untuk menghasilkan anak atau peserta didik yang aktif dan kreatif, maka harus diberi contoh dan teladan dari gurunya, terutama dari gurunya, gitu ya. Ditambah ditunjang oleh kepala sekolah dan pengawasnya. Jadi gurunya dulu harus kreatif, gitu ya. Gurunya dulu harus kreatif, kemudian kepala sekolahnya kreatif, inovatif, pengawasnya juga kreatif, inovatif, sehingga mereka menyaksikan, gitu ya. Mereka menyaksikan secara langsung, jadi tidak hanya mendengarkan teori-teori di kelas, tapi mereka menyaksikan secara langsung bahwa gurunya kreatif, gitu ya, misalnya kreatif di dalam menyiapkan pembelajaran, kreatif di dalam melaksanakan pembelajaran, kepala sekolahnya kreatif dan inovatif, gitu ya, selalu mencari cara-cara baru untuk menciptakan lingkungan yang produktif. Begitupun pengawasnya, gitu ya. Jadi tidak bisa untuk kreatif ini hanya disampaikan melalui lisan, tapi diperlukan contoh dan teladan dari gurunya. Dengan kata lain, jangan berharap
anak-anak bisa kreatif kalau gurunya kurang atau tidak kreatif. Jadi mulailah dari guru yang kreatif untuk menghasilkan anak-anak yang kreatif. Itu pembelajaran yang dua minggu yang lalu, Bapak dan Ibu ya, saya ulas lagi garis besarnya sebelum masuk ke pembelajaran 2. Silakan kalau ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut ke pembelajaran berikutnya. Izin bertanya, Prof. Oke. Ini monggo. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Prof berikan. Gini Prof, kemarin kan saya ini kan guru bahasa Inggris di sekolah saya. Iya. Kemarin itu kan ada materinya di bahasa Inggris itu kan tentang prosedur teks. Prosedur teks itu kan tentang tata cara membuat sesuatu. Iya. Jadi pada saat itu kan ada di sana cara membuat puding apel, cara membuat es buah dan sebagainya. Iya. Jadi pada Iya. saat itu saya inisiatif untuk melakukan memasak, tapi masaknya membuat pisang keju dan es kopior di sekolah saya itu. Iya. Sudah membuat kan, lalu guru-guru yang lain ini kan protes gitu. Kenapa kan dia katanya Nuril ini ngajarnya bahasa Inggris, kenapa memasak gitu. Kenapa memasak? Tujuan saya ini kan gini Prof. Kata saya supaya langsung kan, kalau saya cuma menjelaskan nggak efektif kata saya. Jadi saya turun langsung mereka, ajak mereka langsung memasak sendiri, mengadon adonan dan sebagainya. Jadi mereka merasakan gitu. Tapi tadi dari kawan-kawan itu kan ada yang protes gitu, kenapa memasak gitu, padahal kan bahasa Inggris katanya kan. Nah gitu, mungkin apakah tindakan yang saya lakukan tadi sudah termasuk peningkatan kreativitas Prof atau gimana gitu? Atau mungkin saya yang salah jalan atau gimana gitu? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena bahasa Inggris gitu ya, jadi porsi bahasa Inggrisnya yang harus lebih menonjol. Iya. Misalnya gitu ya. Jadi dalam memasak itu kira-kira kita mau mengajarkan bahasa Inggris apa? Oh, ini. Mau melatih kemampuan bahasa Inggris dalam hal listening misalnya gitu ya. Kalau listening siapa yang mau bicara menjelaskan tentang masakan, itu harus ada penjelasannya itu dalam bahasa Inggris. Atau kita akan menjelaskan tentang prosedur gitu ya, prosedur tapi di dalam bahasa Inggris. Jadi intinya boleh sebenarnya gitu ya, intinya boleh, tapi jangan salah kaprah. Jadi jangan salah kaprah itu jadi ujung-ujungnya misalnya bahasa Inggrisnya lupa gitu ya, jadi malah jadi memasaknya yang jadi fokus. Ini nanti jadi rebutan dengan mata pelajaran tata boga gitu ya, dengan mata pelajaran keterampilan memasak. Iya. Jadi harus sadar bahwa keterampilan memasak itu hanya sebagai media gitu ya, media untuk agar anak-anak belajar bahasa Inggris dengan semangat gitu ya. Hanya untuk lebih aman gitu ya. Untuk lebih aman tentu saja gitu ya, jangan memilih media-media yang kira-kira ya tadi mengesankan bahwa kita menyerobot lahan orang lain gitu ya, karena itu kan keterampilan memasak. Jadi mungkin kita lebih tepat kalau misalnya anak diajak jalan-jalan saja gitu ya, jalan-jalan ke misalnya taruhlah jalan-jalan ke mall gitu ya, kalau tapi harus dalam suasana yang normal ya, sekarang sudah menjelang normal. Atau jalan-jalan ke misalnya ke Sungai Barito atau ke Martapura gitu ya, ke Martapura, jalan-jalan ke Martapura, suruh mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Misalnya yang satu menjadi penjual gitu ya, yang satu berpura-pura menjadi pembeli. Mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya, menawar dalam bahasa Inggris. Kemudian yang menjual juga dalam bahasa Inggris, misalnya meminjam tokonya teman, kan di sana banyak juga teman-teman yang punya toko gitu ya. Nah, itu sepertinya lebih tepat gitu ya, lebih tepat daripada misalnya
memasak nanti disangka menyerobot lahan orang kan begitu ya. Sebenarnya boleh saja, tapi jangan lupa gitu ya. Ya. Jangan lupa bahwa kita belajar bahasa Inggris bukan belajar memasak yang enak kan begitu. Tapi saya contohkan tadi mungkin lebih tepat kalau anak-anak dibawa ke Martapura, itu yang satu pura-pura menjadi turis gitu ya, kemudian yang satu menjadi penjual. Jadi dalam bahasa Inggris, menawar dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian menawarkan dalam bahasa Inggris. Kemudian menjelaskan ahlinya apa gitu ya, fungsinya apa, itu di bahasa Inggris gitu ya. Itu akan lebih pas. Begitu Mas Nuril ya.